Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat GBI Miracle Service Tang City. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Saya harap kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Mari kita hari ini masuk dalam hadirat Tuhan. Persiapkan dirimu dan hatimu untuk menikmati Roh Kudus hari ini. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Di masa-masa ini, biar kiranya setiap kita terus memuji menyembah Tuhan. Menaruh hati dan iman kita tetap hanya kepadanya. Sebab itu kita nyatakan hatiku percaya Tuhan hanya kepadamu. Mari sama-sama sambil bertepuk tangan di atas kepala. Mari umat Tuhan puji dan sembah Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Serukan Dia gunung batu dan keselamatan. Lord, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari katakan dari awal, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come praise Him, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah menyatakan dengan iman. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat serukan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari angkat kedua tanganmu umat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah berhenti. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah serukan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu
kita. Serukan haleluya. Haleluya. Praise glory Lord Jesus. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari ini Tuhan. Justru di tengah masa-masa yang sulit, di mana banyak hal ketidakmustahilan, kami tahu itu kesempatan, peluang di mana Tuhan berencana melakukan perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang jadi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya mujizat-Mu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, aku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kami mengangkat tangan kami nyatakan iman kami Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ya kami percaya Tuhan, mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu, sembah Dia, nyatakan iman percayamu hanya kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oh, terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih. Haleluya. Nanabaya sikara bayamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap percaya Tuhan, berpegang teguh hanya kepada-Mu Tuhan, sebab bagi Allah
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya Tuhan, ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Makasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Makasih, Salam miracle. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan, bertumbuh menjadi besar karena miracle. Bahkan sepanjang pelayanannya dipenuhi dengan miracle dan miracle. Akhirnya kematiannya, kebangkitannya sangat miracle. Dan puncaknya dia naik ke surga. Menjadi miracle yang paling powerful dan akan datang kembali. Karena itu dalam program ini kita akan menerima dan menjadi alat miracle-nya. Tema saat ini, jadilah kuat, jadilah teguh. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sangat menyukai kisah-kisah kepahlawanan. Dari kisah kepahlawanan para pahlawan yang berasal dari sejarah atau mungkin dari kisah-kisah fiksi. Masa kecil kita dipenuhi dengan imajinasi Superman atau Batman, Spider-Man, dan pahlawan-pahlawan fantasi lainnya. Itulah mengapa kita menyukai pahlawan. Namun itu hanya ada di Hollywood, sekedar film dan fiksi. Tentunya tidak nyata. Namun yang paling tepat kita belajar dari kepahlawanan yang ada di kitab suci. Karena ini nyata banget. Salah satu pahlawan iman yang ada di kitab Yosua ini adalah Yosua abdi Musa. Yosua disebut abdi Musa karena dia mengabdi kepada Musa, dan waktu Musa sudah diangkat Tuhan, Yosua yang mendapat tongkat estafet untuk melanjutkannya. Musa yang begitu powerful membelah laut, membuat banyak mujizat-mujizat, mengeluarkan air dari batu, menurunkan roti dari surga, bahkan burung puyuh. Maka Yosua merasa sangat gak layak. Dia hampir-hampir merasa apa bisa. Tapi ada yang menarik. Tuhan memberi dia kekuatan untuk dia kuat dan teguh. Juga mungkin kita hari-hari ini menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai. Bukan hanya di kota dan negara kita, di semua negara. Apa yang menarik? Ayo belajar. Kau bukan troublemaker, tapi kau adalah history maker. Bukan tukang membuat problem, tapi tukang membuat sejarah. Kata abdi merupakan kependekan dari kata pengabdian, yang menyatakan kesetiaan dan
penundukan diri Yosua kepada Musa. Yosua melakukan semua perintah Musa dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kitab Bilangan pasal 13 mencatat bahwa Yosua adalah anak dari Nun. Disebutkan Yosua bin Nun dari suku Efraim. Dicatat juga bahwa Yosua dilahirkan dengan nama Hosea yang memiliki makna keselamatan di Bilangan 13 ayat 8. Musa kemudian mengganti namanya menjadi Yosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Bilangan 13 ayat 16. Ketika Nun dari suku Efraim itu memberi nama anak mereka Hosea, dapat dipastikan karena mereka menjadi saksi kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan bangsa Israel. Hosea menjadi Yosua. Tuhan adalah keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, perubahan Hosea menjadi Yosua, Yehosua adalah penambahan suku kata Yehu dan dari kata Yehova, yaitu Tuhan. Keluaran 33 ayat 11 mencatat, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai bertemu Tuhan, Yosua tetap menanti-nantikan Musa di kemah suci. Fokusnya tetap mengarah kepada Musa. Pengabdian membutuhkan fokus yang terus-menerus, menjadikan Yosua selalu terpilih dalam misi-misi Musa. Dengan kata lain, pengabdian Yosua dapat diandalkan. Sejak muda, Yosua telah mengikuti Musa. Menjadi salah satu rakyat Israel di perbudakan Mesir, Yosua menjadi saksi hidup bagaimana sejarah penyertaan Allah kepada Musa sebagai nabi Allah terpampang dan terjadi berulang-ulang. Wajar Yosua menempatkan Musa sebagai posisi pemimpin yang tidak tergantikan. Bilangan 27 ayat 18 mencatat, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bayangkan bagaimana respon Yosua saat itu. Tiba-tiba dia sudah dipersiapkan untuk menggantikan Musa yang luar biasa itu. Siapa saja pasti gentar. Saya pun pasti gentar. Saudara pasti gentar. Itu wajar. Wajar Yosua juga merasa tidak mampu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah salah pilih. Bahkan Tuhan juga menjanjikan penyertaan yang sama seperti Tuhan menyertai Musa. Penyertaan Tuhan adalah kunci utama untuk hidup di saat seperti saat ini. Pandemi terus-menerus, bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis bisnis, krisis rumah tangga. Terjadi ada banyak KDRT, perceraian, dan lebih gawat adalah krisis kematian yang ditakuti oleh banyak orang. Bahkan beberapa bukan mati karena COVID atau karena pandemi, mati karena ketakutan. Tidak ada seorang pun yang siap dalam keadaan saat ini. COVID-19, PSBB ketat, PSBB dilonggar, diketatin lagi, PPKM, sampai akhirnya PPKM weekend, terus dicanangkan seiring dengan lajunya kasus COVID. Takut? Iya. Gentar? Iya. Yosua juga merasakan hal yang sama. Tuhan tidak akan membuang rasa takut atau gentar kita. Tuhan membuat pilihan. Apakah kita mempercayai rasa takut atau gentar itu, atau kita memilih untuk mempercayai Dia. Tuhan yang penuh kuasa. Kuasa itulah yang memampukan kita. Mampu untuk berdiri menghadapi tantangan. Bagaikan seorang history maker, pahlawan. Bukan troublemaker. Tukang bikin masalah. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Yosua menjadikan dirinya saksi hidup dan bukti penyertaan Tuhan bagi bangsanya. Selepas Musa, Yosua menyatakan dirinya tidak undur ataupun memudar kekuatannya. Walaupun banyak orang yang seringkali meremehkan bukti-bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tirulah Yosua, teladani Yosua yang tidak mundur sedikit pun. Maju tak gentar membela yang benar. Jadikanlah karakter Yosua sebagai teladan dan pembelajaran. Kisah kepahlawanan Yosua bukan didasari karena kuat dan gagahnya ia, tapi ia menjadi seperti itu karena mempercayai Tuhan secara mutlak, totalitas. Lalu apa aplikasinya buat kita? Ada 3 nilai keteladanan yang bisa kita jadikan pedoman. Pertama, waktu Anda menghadapi pandemi, PSBB longgar, diperketat, weekend, ada yang di luar negeri pakai istilah lockdown, dan sebagainya, lock ini, lock itu. Ada 3 langkah seperti Yosua untuk kita jadi kuat, jadi teguh. Nomor 1, melayani Tuhan dengan setia. Keluaran 33:11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua membuktikan sebuah komitmen yang totalitas. Waktu ditinggal-tinggal Musa, dia bisa juga mungkin nyantai. Dia meninggalkan komitmennya. Tapi dia memilih untuk melayani Tuhan dengan setia. Mungkin waktu itu Yosua belum dipandang orang, nggak dianggap, masih dianggap bau kencur, anak baru kemarin. Tapi Yosua nggak peduli. Yang penting saya melayani Tuhan dengan setia. Hari-hari ini, dimanapun engkau berada, apa engkau pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak, siapapun Anda, pastikan Anda sedang on the track, di jalan yang melayani Tuhan dengan setia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, persekutuanmu dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, tidak pernah sia-sia. Layani Tuhan dengan setia. Tidak harus jadi pendeta semua, jangan juga. Kalau semua jadi pendeta, siapa dokternya, siapa pilotnya. Di profesimu masing-masing, pilot yang melayani, dokter yang melayani, dosen, guru, masinis, juru mudi, juru kunci, juru rawat, juru-juru yang lainnya. Pastikan engkau melayani Tuhan dengan setia. Lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, seperti untuk Tuhan. Bahkan kau yang sebagai ayah, sebagai suami, istri, mama, orang tua, anak, apapun profesimu, pastikan engkau sedang on the track melayani Tuhan dengan setia. Yesus lebih dahulu memberi contoh buat kita. Dia setia sampai mati di kayu salib. Pujian berkata, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Kalau yang pertama melayani Tuhan dengan setia, yang kedua memiliki roh yang menaklukkan. Keluaran 17 ayat 12 berkata, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain.
sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Selama Musa mengangkat tongkat, kemenangan diberikan, tapi Yosua tetap di barisan depan. Berperang. Tidak pernah berhenti. Memiliki roh yang menaklukkan. Bukan hanya setia dari dalam, tapi siap menaklukkan keluar. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Teman saya Pak Rudi Hartono, juara maestro bulu tangkis 9 kali, berkata, juara sejati bukan tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Walaupun masih sudah ketinggalan angka begitu jauh, tetap dikejar. Satu demi satu dikejar dan bisa menang. Pastikan hari ini Anda dan saya punya jiwa menaklukkan. Pahlawan-pahlawan yang hebat di sepanjang sejarah Alkitab, orang-orang yang mau menaklukkan. Hari ini saya dan Anda taklukkan pandemi ini. Saya tetap melayani, walaupun pelayanannya mayoritas online. Ibadah via Zoom, via YouTube, via TV, via Instagram, via apapun. Kalau perlu via telepon, video call. Hari-hari ini jangan berhenti dan jangan give up. Terus punya jiwa yang menaklukkan. Tetap memberitakan kabar baik. Tetap memuridkan, menggembalakan, melatih, mengutus. Menjangkau yang tak terjangkau. Yang ketiga, kuat akibat diteguhkan Tuhan. Yosua 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang menarik di sini adalah Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri. Saya sering bertanya kepada mahasiswa kalau saya mengajar, Musa membelah laut, Yosua membelah sungai. Musa membuat banyak mujizat, Yosua membuat banyak kemenangan-kemenangan dalam peperang, menaklukkan musuh. Jadi saya bilang sama mereka, lebih sakti mana? Musa sama Yosua. Mereka bilang, Musa, Yosua. Saya jawab, semuanya salah. Yang lebih sakti adalah Tuhan kita. Tuhan Allah kita. Musa bisa demikian karena Tuhan Allah. Yosua bisa demikian karena Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah yang sama menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai Anda akan juga menjadi kuat dan teguh. Lalu apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya adalah 23 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wow, ini merupakan rambu-rambu untuk kita menjadi pahlawan yang kuat dan teguh di tengah era pandemi. Jadilah pahlawan di keluargamu, di kampusmu, di sekolahmu untuk yang pelajar, di kantormu, di bisnismu, bahkan di pelayananmu, dimanapun berada. Aplikasinya hari-hari ini seperti Yosua, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak itu untuk membajak sawah ladang, bukan untuk pedang. Tetapi diasah terus-menerus, ditempa terus-menerus. Mata bajak yang mungkin bentuknya tidak seperti pedang, sampai menjadi pedang. Artinya Anda siap ditempa pagi, siang, sore, malam. Pandemi ini menempa kita, apakah kita masih punya penyembahan yang dewasa? Biasa menyembah di depan orang, ini menyembah di rumah. Karena kita tergoda untuk agak nyantai dikit, cuek sedikit, ngantuk dikit,
Lama-lama tidur dikit, terus tidur dikit tambah dikit menjadi banyak. Artinya menjadi berubah. Tempalah mata bajamu menjadi pedang. Pedang itu jelas untuk perang. Pahlawan harus perang. Lawan ketakutan dengan iman. Lawan kebimbangan dengan kepastian iman. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tempalah mata bajamu menjadi pedang. Dan yang kedua, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Wow. Tombak juga untuk menyerang. Ingat, ini bukan peperangan jasmani. Wah, ini kesempatan saya cari musuh saya. Musuh kita bukan darah dan daging. Kuasa kegelapan, ketakutan, kebimbangan, dan juga keputusasaan. Orang yang putus asa itu sudah mati sebelum mati. Jangan pernah menyerah, jangan pernah gentar, jangan pernah bimbang. Jadi tempalah mata baja menjadi pedang. Juga pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tetap pisau itu alat yang biasa. Engkau tadinya orang biasa, menjadi tombak. Dan yang dahsyat yang ketiga, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Pujian ini berkata, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mungkin kau masih jomblo. Waduh Pak, enggak bisa pacaran era sebelum pandemi. Sekarang bisa pacaran via Zoom, sudah lebih aman. Kalau udah menikah, siap lapor sama gembala, konseling, dan bimbingan pranikah, menikah baik-baik. Bisa. Sekarang kegiatan pengembalaan masih bisa. Pelayanan pelepasan, baptisan, pernikahan, kami layani semua. Jangan pernah menyerah. Hari-hari ini Anda dan saya yang tidak berdaya. Kini yang lemah berkata, ku kuat, kuat, kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Yang mungkin kekurangan, bilang diberkati. Kok belum ada? Sebentar lagi. Karena perbuatannya pada kita, syukur. Dan Yosua 21:45 mencatat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi dengan sempurna. Jelas, kalau kita kembali ke Yosua 1 ayat 8 dan 9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Konklusi terakhir adalah, ada hasil, berhasil, dan beruntung. Berhasil bukan berarti nggak pernah kalah. Pernah kalah. Tapi ujungnya berhasil, tetap menang. Banyak itu kesebelasan sepak bola, tingkat dunia bahkan, menangnya cuma sekali-sekali. Tapi babak-babak dia ikuti terus. Bahkan kadang kalah dalam grup tertentu, tapi tiba-tiba dia nomor 2 dan bisa naik lagi. Dan akhirnya final, agak tersiok-siok di semifinal, dan akhirnya masuk final. Tidak ada yang menjagokannya, tapi akhirnya dia menang. Itulah bola, bisa berubah. Saudara juga bisa. Akhirnya berhasil.
Janganlah engkau lupa memperkatakan di kitab Taurat ini, perkatakan aku pahlawan, aku kuat, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku bersuka cita, hati yang gembira adalah obat, aku bergembira. Supaya perjalananmu berhasil, ujung-ujungnya pasti berhasil. Kalau sekarang belum berhasil, episodenya belum selesai, pasti berhasil. Dan ingat, kalau berhasil jangan sombong. Proses demi proses ini membuat kita menjadi dewasa. Manusia ingin hasil, Tuhan menyukai proses. Karena proses membentuk saudara. Hidup ini proses, jangan banyak protes, bisa stres. Dan yang dahsyat, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Tahu Anda beruntung? Selalu untung. Contoh Yusuf. Dijadikan budak, tapi beruntung. Jadi kepercayaan rumah Potifar. Menjadi manajer rumah tangga Potifar. Akhirnya difitnah oleh tante Potifar. Dimasukkan penjara, tapi beruntung. Menjadi kepercayaan kepala penjara. Akhirnya dijemput dari penjara ke istana. Dan menjadi Perdana Menteri Fir'aun. Wow. Siap-siap, siapa tahu besok Anda dijemput di istana. Siap-siap, siapa tahu besok Anda diangkat Tuhan. Bertahan untuk tetap teguh, 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 kuat, kuat. Saya banyak orang punya nama teguh, kuat, tapi kelakuannya tidak teguh dan tidak kuat. Tapi hari ini Anda belum terlambat. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Yang bersama Tuhan Yesus pasti bisa berhasil dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah, bisnis, bahkan pelayanan. Dan juga akan beruntung kemanapun engkau pergi. Di era pandemikah, di era krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis usaha, krisis segala krisis. Di tengah-tengah krisis, jangan lupa ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Saya nggak tahu krisis Anda apa, tapi Tuhan tahu persis. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan. Pada waktu kau dicobai melebihi kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Percaya bahwa di tengah kegoncangan dunia, walau 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah sisi kananmu, kau tidak pernah goyah. Sebab Tuhan Yesus besertamu. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus kau nggak berhenti untuk engkau menyampaikan rancangan-Mu sempurna kepada mereka. Supaya di tengah era pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan, multi krisis, kami masih memegang Kristus di atas segala krisis. Kalau ada di antara kami yang berdosa, ampuni. Anak terhilang, ampuni, kamu kembali. Kamu menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami siap seperti anak terhilang, memakai jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru, dan memiliki kehidupan yang baru. Kami siap untuk terus kuat, 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 kuat. Teguh, 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 teguh. Siap terus menempa mata bajak kami. Kehidupan kami sehari-hari menjadi pedang, siap untuk berkemenangan. Pisau-pisau pemangkas kami menjadi tombak yang siap untuk meraih kemenangan. Dan kami akan berkata, kami yang tidak berdaya ini, bersama Tuhan Yesus Kristus, siap menjadi pahlawan untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya waktu kami merenungkan firman-Mu, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Hari ini, seumur hidupku dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, waktunya kita mau terima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Kita mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari saudara yang di rumah siapkan roti dan anggur. Pegang di tangan kananmu roti, angkat tinggi-tinggi rotimu. Mengucap syukur buat Tuhan. Saya sampaikan ke dalam firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, angkat rotimu di atas kepalamu. Dan saya sampaikan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
Yesus mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi, saudara terkasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Oh terkasih, bukankah cawan yang kita angkat, yang oleh kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan di rumah-rumah, dimanapun kau berada. Percaya, masa pandemi ini tidak akan membuat kita gentar, karena Tuhan ada di dalam setiap kita. Jadilah kuat, jadilah teguh. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin melekat dengan Tuhan, dan perlindungan Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan, kau jamah anak-anakmu yang sedang menonton live streaming ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Timotius Sardono atas pelayanannya. Kita sungguh sangat terberkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama memberikan persembahan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur padamu untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat terberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi alat kerajaan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus bagi gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan pujian dan sembah kami. Kami mau tetap percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami mau tetap percaya janji-Mu Tuhan. Kami angkat pujian ini Tuhan. Terima kasih. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
janji Tuhan, sebab Dia Allah yang tak pernah gagal. Hanya Yesus Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahkan di tengah masa-masa yang sulit, kami terus mau mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yaranabaya sing haranabaya mo. We worship You, oh Lord. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami mau terus tetap percaya Tuhan. Jalan-Mu mungkin kami tak bisa lihat Bapa, tapi kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari berikan tepuk tangan, serukan haleluya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan dengan iman, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau Allah tak pernah gagal. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Aku terkasih, biji mata Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Jadilah kuat, jadilah teguh di dalam Tuhan. Dalam masa sulit ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di angkasa. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita?
Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda semuanya. Nah, pada bulan ini kita membahas tentang integritas yang kita harus memiliki dalam dunia pekerjaan. Saya percaya setiap orang Kristen harus bekerja untuk mendapatkan uang dan membiayai keluarganya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita harus memiliki kinerja yang baik, attitude yang benar, dan juga prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang berprestasi, penuh hikmat Tuhan dan rajin, sehingga dia dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengelola gandum Mesir, sehingga orang-orang Mesir dan yang lain tidak usah mati kelaparan, karena ada hikmat untuk bisa mengatasi semuanya itu. Daniel juga adalah seorang pekerja yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Babilonia dan juga media Persia. Karena apa? Dia jujur. Raja tidak pernah dirugikan karena apa yang dilakukan. Dia nggak usah takut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena waktu diteliti nggak ada kesalahannya ya saudara. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus memiliki integritas, tetapi juga prestasi yang dapat dibanggakan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman, menjaga hati supaya selalu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang pernah memakai Yusuf, Tuhan yang pernah memakai Daniel, engkau juga bisa dipakai Tuhan di marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati.